Ya, selamat sore. Hari ini kita masuk di mata kuliah hukum adat. Kita masuk di pertama, pengertian adat dan hukum adat. Ya, jadi kalau kita dengar kata-kata adat, berarti adat itu antara lain adalah proses perkembangan dalam suatu peradaban kehidupan manusia. Ya, jadi suatu peradaban manusia atau suatu suku bangsa pasti punya suatu ciri khas tertentu, ya kan? Kalau negara Indonesia memiliki ciri khas yang beraneka ragam karena kita memiliki banyak suku adat dan suku bangsa bernegara. Ya, di setiap daerah ada aturan adat dan tata cara adat masing-masing. Ya, jadi setiap adat itu pastinya memiliki ciri khas yang berbeda antara adat yang satu dengan adat yang lain. Bahkan kalau yang di kota Medan ini, sesama masyarakat adat Batak misalnya, itu aja sudah berbeda. Ada perbedaannya. Ya, saya nggak berapa tahu pasti apanya. Nanti kita cari tahu juga dari mereka-mereka yang bisa mengerti masalah adat Batak ini. Jadi pasti ada perbedaannya. Apa itu? Mungkin dari tata krama, kemasyarakatan, hubungan antar masyarakatnya, itu pasti terjadi satu atau dua perbedaan. Makanya ada beberapa kelompok adat di masyarakat Batak misalnya, kan ada Batak Toba, Batak Simalungun, beda-beda. Jadi jadi perbedaan-perbedaan itulah yang kalau dalam hukum adat ini menjadi sesuatu yang penting, karena menjadi suatu ciri khas identitas dari masyarakat adat sendiri. Ya, jadi ada ciri khas serta identitas. Jadi bukan hanya dikenal dengan marganya saja, ya, tapi ada kehidupan adatnya. Makanya saya selalu bilang kalau kepada mahasiswa tempat saya mengajar, kemanapun kalian sekolah, kemanapun kalian bekerja, di kota besar, di kota metro megapolitan sekalipun, ingat kampung halaman, ya. Suatu saat kalian harus kembali kampung halaman, kampung orang tua tempat kalian dilahirkan. Jika kalian sudah berkehidupan mampu, apa yang bisa kalian bantu dari kehidupan bermasyarakat di situ? Bantu rumah ibadah misalnya, sekolah, fasilitas kesehatan, bantu kalau memang kalian mampu. Ya, kalau kalian tidak mampu, bagaimana berkontribusi terhadap masyarakat adat? Ya, kalian ikut acara-acara mereka, kerja bakti misalnya, ya kan? Yang acara-acara seperti itu, bukan acara keagamaan yang mungkin bertentangan dengan agama kalian. Ikut aja acara-acara sosial kemasyarakatannya. Karena ada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, pastinya tidak akan bisa terhapus begitu saja. Ya. Yang menjadi ciri khas keseharian dari masyarakat adat itu, yang dikenal identik dengan masyarakat adat itu, tidak bisa hilang begitu saja. Ya. Misalnya ada satu suku adat, suku Dayak kalau saya nggak salah, Kalimantan, bahwa wanita Dayak nggak boleh menikah dengan laki-laki luar Dayak. Saya lihat dari media sosial, ya. Biasanya seperti itu. Orang-orang suku Dayak, mereka tidak boleh keluar dari masyarakat Dayak. Kalaupun harus menikah dengan masyarakat luar adat,
dengan segala kesulitan yang dihadapi mungkin berhasil, dengan catatan mereka harus tinggal di sana, nggak boleh keluar. Ya, itulah ada aturan tersendirinya. Jadi nggak akan mungkin terhapus jika memang kita sebagai anak-anak dari masyarakat adat terus meyakini dan melaksanakannya. Ya, walaupun ada perkembangan teknologi dan zaman yang begitu pesatnya, tapi kalau kita masih ingat dengan kampung halaman kita, maka masyarakat adat kampung halaman kita tetap hidup. Lain hal kalau generasi muda seperti kalian sama sekali nggak peduli dengan kampung halaman atau marga adat kalian. Ya. Lihat dalam hukum Indonesia, selain dikenal dengan adanya hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa atau yang dibuat oleh MPR bersama dengan Presiden yang berupa norma perundang-undangan, kita di Indonesia juga mengenal dengan hukum yang tidak tertulis. Apa tuh hukum yang tidak tertulis? Yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam suatu masyarakat. Itulah yang kita kenal sebagai hukum adat. Ya, hal ini juga sudah menjadi ketentuan dari lembaga tinggi MPR bahwa hukum nasional yang terbentuk hendaknya beritikan hukum adat. Makanya hukum adat ini menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi mereka yang menempuh program studi kemasyarakatan, ya. Seperti kalau kita di sini PPKN kepada masyarakatan juga, di hukum juga, ya, di ilmu pemerintahan Fakultas Fisipol biasanya ada, di Fakultas Agama yang Fakultas Hukum Islamnya juga ada. Ya, awal terjadinya hukum adat yaitu dari diri manusia yang memiliki akal, pikiran, dan perilaku. Ya, jadi awal adanya hukum adat itu adalah di mana memang masyarakat adat sendiri yang melaksanakannya, membudayakannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu maka tadi saya bilang, kalau memang kalian sudah tidak peduli, masyarakat adat sudah tidak peduli dengan masyarakat muda adat, tidak peduli dengan adatnya, kampung halamannya, jangan salahkan di masa 5, 10 sampai 20 tahun yang akan datang, mungkin masyarakat adat A hanya tinggal nama. Ya. Kita tidak bisa berharap atau berpangku tangan saja dengan para tetua-tetua adat, para majelis kehormatan adat, ya. Apalagi memang mereka mungkin udah berusia lanjut, pasti harus ada regenerasi. Kalau nggak ada yang peduli dari generasi mudanya, siapa yang menggantikan jika mereka sudah meninggal misalnya? Ya. Karena nggak ada manusia itu yang hidup abadi. Jadi harus dilaksanakan kebiasaan hukum adat itu. Ya. Apa itu? Seminimal-minimalnya. Ya. Misalnya kalian ingin menikah, maka angkat adat istiadat kalian, apalagi kalian perempuan. Ya. Mungkin mohon maaf jika si perempuan tidak punya orang tua lagi, nggak apa-apa, ya. Jangan mau
ngikut adat istiadat dari suami, atau biasanya mungkin calon suami dan istri dengan alasan ngambil jalan tengah dengan adat nasional. Jangan, hidupkan adat kalian. Ya. Kalau kalian gak ada lagi orang tua misalnya, keluarga gak ada lagi dari hukum adat kalian, dan cari lembaga adatnya. Mereka akan sangat senang membantu kalian. Karena masyarakat adat juga sadar jika tidak dipedulikan dengan hal-hal seperti itu, maka mereka akan lambat laun akan menghilang. Jadi yang seperti itu, kebiasaan-kebiasaan itu lambat laun akan menjadi apa yang diatur dalam hukum adat. Soalnya di istilah hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi hukum adat merupakan istilah di masa silam akan pemberian ilmu pengetahuan dalam masyarakat dalam kelompok fakultas hukum dan fakultas ilmu-ilmu sosial. Ya. Makanya nggak heran kalau dalam prodi PPKN ini ada mata kuliah hukum adatnya. Ya. Di prodi Fakultas Hukum Islam yang ada di Fakultas Agama Islam misalnya ada hukum adatnya. Ya. Di prodi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Fisipol juga ada hukum adatnya. Kenapa? Karena hukum adat merupakan cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri, dilahirkan oleh pikiran barat, jadi tidak oleh alam pikiran bangsa Indonesia sendiri. Ya. Jadi hukum adat ini bukan dari pokok pikiran tokoh-tokoh masyarakat Indonesia, tidak. Tapi dari masyarakat internasional, seluruh dunia mengakui hukum-hukum adat ini, masyarakat adat ini. Ya. Apalagi di kelompok-kelompok hukum barat, mereka mengakui. Ya, jadi kalau kita lihat dalam perundang-undangan zaman Hindia Belanda, istilah adat reh atau hukum adat masih belum dipakai tentang pengaturan hukum adat dalam perundangan. Akan tetapi digunakan dalam sistem pengendalian sosial. Yang pertama dalam pasal 2 Romawi, ketentuan umum peraturan perundang-undangan atau Algemeen Bepalingen van Wetgeving atau sering disingkat dengan AE Stadsblad 1847 nomor 23. Ya, dipakai dengan istilah Godsdienstwetten atau Volksstiftingen Gebruiken, peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan. Yang kedua dalam Reglement atau RR Stadblad ini berarti pengaturan dalam hukum Indonesia ya. 1858 pasal 75 dipakai istilah Godsdienstwetten atau Volksstiftingen Gebruiken. Sama peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan. Ya.
Kalau dalam kepustakaan hukum Indonesia biasanya sering digunakan istilah-istilah Volksrecht, yang berarti hukum rakyat, ya, atau Malaysia Polisrecht, yang antara lain pernah digunakan oleh Prof. van Vollenhoven. Apa ini maksudnya? Yang menggambarkan tentang penggunaan hukum Indonesia yang paling asli. Sebagai sarana juga untuk menamai sistem yang tumbuh di kalangan orang-orang Indonesia asli, yang biasanya kalau kita kenal dengan undang-undang atau peraturan-peraturan keagamaan yang timbul dalam satu kelompok adat, ya. Satu kelompok adat itu biasanya identik dengan agama, dengan kelompok agama. Jadi hukum dari suatu masyarakat, hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat itu biasanya tidak lain adalah hukum dari agama yang dipercayai masyarakat setempat. Ya. Apa itu? Misal contoh kalau yang kita di Indonesia ini adalah Aceh. Ya. Aceh mayoritas yang hampir 100% itu adalah Islam, maka berlaku di sana hukum Islam. Ya. Apa pentingnya mempelajari hukum adat? Yang pertama, untuk memahami budaya hukum Indonesia. Ya. Jadi harus kita pahami tentang budaya hukum yang berlaku dalam Indonesia. Kita yakini di Indonesia ini banyak budaya-budaya yang hidup, maka kita harus pelajarinya. Ya, karena hukum adat juga hukum yang lahir dari kepribadian bangsa manusia. Ya, yang harus kita pertahankan sebagai hukum positif bangsa Indonesia. Apa pengertian hukum adat ini? Unsur-unsurnya yaitu adanya tingkah laku seseorang. Nah, yang saya bilang tadi di awal kan, apa yang dilakukan dalam masyarakat adat itu yang menjadi kebiasaan, itu yang menjadi pengaturan dalam hukum adat. Ya, dilakukan secara terus-menerus atau kontinu. Ya. Ada pengaturan tentang suatu tingkah laku dilakukan secara terus-menerus. Artinya juga adanya dimensi waktu. Apa ini maksudnya? Bahwa apa yang diberlakukan dalam masyarakat adat itu diberlakukan secara terus-menerus antar lintas waktu. Jadi istilahnya kalau yang bahasa simpelnya, bahwa apa yang berlaku dalam hukum adat itu berlaku terus antar generasi ke generasi berikutnya. Berarti dari kakek turun ke ayah, ayah turun ke anak, anak turun ke cucu, cucu turun ke cicit, terus ke bawah. Ya, harus diberlakukan aturan hukum itu. Gak boleh ada yang putus. Ya, kalau misalnya ya dari kakek ke ayah, ayah ke anak, anak putus, gak diturunkan ke cucu, maka putuslah berlaku. Kita bukan dalam cerita dalam satu keluarga, tapi dalam satu kelompok adat. Ya, jadi harus dilakukan secara terus-menerus. Makanya kalau kalian adalah salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia, ya, jangan sampai kalian kerja atau sekolah keluar dari masyarakat adat kalian lupa hukum adat kalian. Ya, teknologi maju, sudah semakin maju. Jadi nggak perlu kalian bolak-balik pulang.
Kalian lihat aja di internet, di YouTube, di mana kalian lihat ya kebiasaan-kebiasaan adat. Jadi walaupun kalian misalnya jauh dari kampung halaman, dengan kalian menonton seperti itu, maka kalian tahu perkembangan dari masyarakat di kampung halaman kalian. Jadi saat kalian nanti pulang, kalian istilahnya nggak terlalu malu-maluin, ya kan? Contoh misalnya, kalian masyarakat kelompok adat A, keluar dari kelompok adat A menuju kehidupan di perkotaan, ya. Kita udah pakai marga adat. Ya, suatu saat misalnya 10, 15 atau 20 tahun yang akan datang, kita kembali. Kita ketemu sama ketua adat, kita perkenalkan, kita bilang kita kelompok masyarakat adat ini, tapi saat ditanya kita nggak tahu apa-apa. Apa yang kamu tahu dari kelompok adatmu? Sampai mana kamu tahu? Pasti mereka itu nanya. Kamu udah berapa tahun keluar dari kelompok adatmu? Kira-kira 15 tahun ketua, ya kan? Yang kamu tahu terakhir kali tentang adat kamu apa? Kalau nggak ada, kalian keterlaluan. Ya, minimal kalian tahu dari masa-masa kecil kalian, nggak ada masalah itu sama dia. Ya, kalau kalian nggak tahu sama sekali, itulah yang namanya kalian nggak peduli. Ya, berarti kalian istilahnya salah dilahirkan. Kenapa lahir di kelompok adat tersebut? Ya, hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snot Horgenze dalam bukunya yang berjudul The Ashehurst, yang menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat reh, yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial atau social control yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Jadi penggunaan istilah hukum adat ini untuk mengendalikan kelompok manusia, kelompok masyarakat Indonesia. Karena dulunya masyarakat Indonesia ini bahkan sampai sekarang banyak kelompok-kelompok adatnya. Ya. Kelompok marga itu berarti kelompok adat. Yang kalian pakai di belakang nama kalian itulah kelompok adat kalian, itulah kelompok masyarakat adat kalian. Ya. Harusnya kalian bangga. Ya. Bahkan atlet yang terkenal saja, atlet sepak bola, lihat masih dipakainya walaupun main di luar negeri. Raja Nainggolan. Ya, Nainggolan juga salah satu marga dalam masyarakat adat Batak, masih dipakainya. Bahkan di baju belakangnya nggak raja dibikinnya, Nainggolan. Ya, berarti memang ada. Itulah kebanggaan seseorang yang marga. Bahkan kalau kalian nanti PNS misalnya masuk ke lembaga tertentu, kalian nggak akan dikenal dengan dengan nama kalian, tapi dengan marga kalian. Ya. Sebagai contoh, dulu waktu saya kuliah suruh suruh ngirim surat kepada dosen yang ada di Pengadilan Tinggi Agama. Ya. Saya tanya namanya, ya, Pak, ada Pak Panusunan. Nggak ada yang kenal di kantor itu dengan nama Pak Panusunan. Apa selanjutnya mereka bertanya, marganya apa, Dek? Oh, Pulungan, Pak. Oh, Pak Pulungan. Bentar lagi datang. Lihat betapa pentingnya identitas
diri kalian, masyarakat adat kalian, nama kalian itu. Ya. Nanti kalau kalian masuk PNS, maka kalian dikenal dengan nama-nama marga kalian. Siapa itu? Ibu Pulungan. Siapa itu? Ibu Panjaitan. Ya. Itulah identitas utama kalau kalian dari masyarakat hukum adat. Kalau kalian dari hukum adat manapun, biasanya tetap itu yang dikenal. Ya, kita lihat hukum adat dalam pendapat sarjana. Yang pertama, dalam pendapat Sukanto mengatakan hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibutuhkan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, merupakan sanksi dan akibat hukum. Apa maksudnya ini? Bahwa dalam satu masyarakat kelompok adat itu banyak aturan-aturan hukum yang tumbuh di dalamnya, tapi banyak yang tidak diberlakukan. Ya. Jadi kita lihat perbedaan adat dan hukum adat yang dilihat dari atribut-atribut hukumnya. Pertama, atribut otoriter, yaitu adanya keputusan dari penguasa masyarakat dan mereka berpengaruh dalam masyarakat. Intention of universal application, yaitu putusan-putusan kepala adat mempunyai jangka waktu panjang dan harus dianggap berlaku juga di kemudian hari terhadap suatu peristiwa yang sama. Jadi pendapat kepala adat terhadap suatu keputusan peradilan itu tidak hanya satu kelompok masyarakat adat saja. Maksudnya satu kelompok generasi adat saja, tapi terus diberlakukan. Obligasi atau rumusan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang masih hidup. Apabila salah satu pihak sudah meninggal, maka hanya putusan yang merumuskan mengenai kewajiban yang bersifat keagamaan saja. Ya, jadi kalau salah satu pihak sudah wafat, maka balik ke masalah keagamaannya. Adanya sanksi atau imbalan, yaitu putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi atau imbalan, baik berupa sanksi jasmani maupun rohani. Apa itu? Seperti rasa takut, rasa malu, benci dan sebagainya. Harus diterapkan dalam hukum adat. Ada sanksi dalam hukum adat. Ya, adat juga mencakup aspek yang sangat luas. Sedangkan hukum adat hanya sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat. Ya, ngerti ya, kalau adat itu mencakup seluruh masalah kehidupan, mulai dari hukum adat itu dinyatakan berlaku sampai saat sekarang ini. Ya. Misalnya adat Nenggolan misalnya, mulai dari Nenggolan itu diakui sebagai adat di Indonesia ini sampai sekarang itu tetap berlaku. Ya, kalau dari aspek kebiasaannya. Tapi kalau dari aspek hukumnya, maka dari dulu Nenggolan ini berdiri sampai sekarang yang berlaku adalah hukum-hukum yang dipergunakan dalam putusan pengadilan. Ya, di dalam skala kecil dia. Hukum adat mempunyai nilai yang dianggap sakral atau suci, sedangkan adat tidak mempunyai nilai atau biasa.